ketawa. Ngapain mau ketawa? Ketawa. Nggak boleh kayak Gimana gitu. ya? Positiflah sama orang Islam kamu. Kalau Gini, kamu bahas agama itu yang kemarin baik-baik. gini bang. Siapa yang Iya. menuhankan Islam? Kalau kau cari uang Gini, yang baik. kemarin saya sudah ketemu sama Arang-arang Ustadz. orang ini. Ya, kemarin saya udah ketemu sama Ustadz. Dia sudah mengaku bahwa umat Islam Mengaku apa? mempertuhan Muhammad. Babi emang orang satu. Duh, gimana memang ada kok. Bahkan tadi barusan, saya kasih naik nih. Mudah-mudahan dia masih di sini nih. Ya udah naik. Silakan Al-Qadri. Selamat siang, Bang. Selamat siang Al-Qadri. Silakan Al-Qadri, nyalakan kamera Anda. Bang, Ya, silakan. saya mau tanya. Saya baca stop menuhankan Muhammad. Itu maksudnya gimana? Ya, stop kalian mempertuhan Muhammad gitu. Ya siapa yang menuhankan Rasulullah? Kalian orang Islam gimana? Mana ada orang Islam? Tidak ada satupun orang Islam. Buktinya kalian patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Kenapa kita taat sama Rasulullah? Nih saya ceritain Bang biar abang dengar. Iya, berarti kamu namanya mempertuhan Muhammad. Gimana sih? Bukan gitu. Rasulullah itu bukan Tuhan. Sudah. Rasulullah itu Bukan manusia. Tuhan kalau maksud kamu Tuhan itu udah merujuk kepada sosok tertentu, betul? Enggak gitu. Abang itu nggak paham tapi jangan sok-sok tahu agama saya. Bang, Saya dengerin, Bang. Kalau Saya kamu ceritain, bilang, abang dengerin. dengar, saya mau mengiyakan kamu nih. Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan itu di situ kamu alamatkan kepada sosok tertentu, itu betul, saya setuju. Setuju saya. Sama seperti gini. Enggak. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Dengerin ya, dengerin. Ada orang mempertuhan setan. Sudah? Ada orang mempertuhan hawa nafsunya. Sudah? Nah, walaupun hawa nafsunya itu dipertuhan, kalau hawa nafsunya itu bukan Tuhan dalam pengertian bukan Tuhan yang dimaksud tertentu, betul. Anda nangkap nggak ini? Nanti Anda nggak nangkap juga ini. Gimana ya saya jelasin ini teman-teman? Tahu nggak? Abang itu jangan pakai retorika. Kadang-kadang saya harus gimana ya? Saya masih mencari metode karena ada orang yang otaknya kecil, ada orang yang otaknya agak-agak cerdas. Bang. Saya masih berusaha mencari. Abang Gitu itu loh. nggak tahu apa-apa aslinya. Retorika yang abang pakai. Abang tahu nih ya. Kok Dengar saya retorika cerita. sih? Gimana retorika gimana? Abang dengerin saya ngomong. Abang dengerin saya ngomong. Sebelum apa-apa yang Allah ciptakan, ya kan? Sebelum apa-apa. Jangan lari ke sana. Enggak, jangan lari ke situ. Ya, kamu dengerin dulu. Kenapa saya ngomong begitu? Kenapa Jangan kamu lari ke situ dulu. Jangan lari ke situ dulu. Kita fokus dulu mempertuhan. Ya, iya ini saya ngomong. Kenapa saya ngomong begitu? Abang denger dulu. Abang nggak mau dengerin saya gimana? Ya, silakan. Nah, sebelum apa-apa Allah ciptakan, yang paling pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Aduh, kok malah lari kemana mah? Dengerin dulu. Apa Anda sih? ini malah bahas dogma. Jangan bahas dogma. Bukan Dogma nggak Bang. bisa dibahas, nggak bisa Saya diperdebatkan. menjelaskan, saya menyambungkan apa yang abang tulis itu. Abang tuh salah. Mana ada orang Islam itu mengatakan Rasulullah itu Tuhan? Nggak ada. Meskipun dia itu nggak pernah belajar agama, dia itu tahu Mengatakan Rasulullah Rasul. itu siapa, Allah itu siapa. Mengatakan Abang nggak usah Rasulullah itu terlibat. Tuhan. Kalau abang setulis stop menuhankan Rasulullah itu fitnah besar. Kalau di Islam itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Abang itu fitnah sama orang Islam. Nggak boleh kayak gitu. Oke, Bang. Gini pelan-pelan ya, Bang ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Bang. Bang, kalau saya bilang hari ini saya makan sama presiden. Berarti presiden di situ siapa, Bang? Ya presiden kita Prabowo lah, gimana sih? Nah, itu makanya, Bang, makanya Anda ini sudah sok tahu
Sudah sok tahu. Kau tahu itu abang yang sok Loh, tahu. Abang itu agama Hari apa? ini Saya saya makan sama presiden. Kenapa Anda sok tahu bahwa presiden di situ adalah Prabowo? ya karena hari ini memang presiden kita Prabowo. Gimana sih abang ini? Memang hari ini Putin bukan presiden. Ya itu presiden orang lain. Abang orang mana? Orang Indonesia apa orang ini? Rusia. Nah, makanya kalau Anda bilang Muhammad bukan Tuhan, Tuhan di situ maksudnya sudah sesuatu yang sudah ada, sudah tertentu. Betul, betul itu yang Abang kau bilang itu dulu. betul. Abang itu agamanya bukan Islam. Abang Gimana sih Anda ini? tidak ada satupun orang Islam, umat Islam mengatakan Rasulullah itu Tuhan. Gak boleh kayak gitu. Kan masih diulangi lagi kan. Abang itu abang nggak punya ilmu. Abang di sini Diulangi lagi, ulangi lagi. Itu namanya fitnah. Al fitnah tu asadduh minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Abang ini fitnah sama orang Islam. Gak boleh kayak gitu. Ngapain kau ketawa? Gak boleh kayak Gimana gitu. Kau ya? fitnah sama orang Islam kamu. Kalau Gini, kamu bahas agama itu yang kemarin baik-baik. gini, Bang. Siapa yang Iya. menuhankan Islam? Kalau kau cari uang yang baik. kemarin saya sudah ketemu sama Arang-arang Ustadz. orang ini. Ya, kemarin saya udah ketemu sama Ustadz, dia sudah mengaku bahwa umat Islam Mengaku mempertuhan Muhammad. Babi emang orang satu. Duh, gimana memang ada kok. Bahkan tadi barusan, saya kasih naik nih. Mudah-mudahan dia masih di sini nih. Ya udah naikin. Ah, nih, ini muslimnya, ini Naikin, muslim, nih, ini naikin. Ustadz nih, ini Ustadz. Nih, ini sudah mengakui nih, ini sudah mengakui. Ya, Coba kalau nggak percaya. Ah, coba Bang Azam nyalakan kamera. Jangan bernapas di mic tengah. Jangan begitu. Bisa Silakan. itu. Anak kecil pun tahu siapa Allah, siapa Rasulullah. Kok bisa orang? Assalamualaikum. Siang. Bang Azam. Waalaikumsalam, Bang. Gimana? Ini, Bang Azam, saya mau tanya nih. Masih di framing terus sama Edis? Nah, saya mau tanya sama Bang Azam nih. Ah. Bang Azam ini Bang, jangan bernapas di mic-nya. Jauhin, Bang. Jauhin. Udah. Udah. Nah, Bang Azam ini nulis stop menuhankan Muhammad. Maksudnya gimana? Saya tanya, dia bilang Kok saya kemarin tulis? tanya, Saya tulis gitu. Bang Udah tahu kan Azam ngomong sama orang agak-agak gini, udah tahu kan? Udah tahu ngomong sama orang kayak begini ini. Nah, silakan. dengerin dulu. Gimana? Kamu tuh fitnah, Edis. Makanya Kamu saya barusan tadi bilang, Azam bilang stop menuhankan Muhammad. Azam aja barusan datang. Ya, saya Kamu tanya, Bang fitnah Azam. dia, gimana? Makanya saya bilang, ngomong sama orang botol, memang akhirnya jadi ikutan botol. Abang ini bodoh kali ya? Bodoh kali ya Bang ini? Loh, Bodoh dari dulu tadi saya sudah ngomong sama Aduh. orang botol, makanya saya harus ikut-ikutan botol. Karena Ya, sering lanjut, ngobrol Dis, sama lanjut, orang lanjut, botol, Dis. akibatnya Dasar jadi retorika. botol. Masa tema ini belum selesai. Tadi Dis begini Dis. Oke, Silakan. Dis. Tadi saya mendengar sebagian penjelasan Edis ini sudah masuk akal gitu. Ya, sebagian akal gimana? penjelasan Edis ini sudah enggak. Dan saya menyimak dari tadi udah 1 jam saya nyimak dia ini. Ada beberapa poin yang sudah jelas begitu. Seperti dia bilang ada beberapa hal yang harus dibedakan dalam menyikapi konsep ketuhanan. Ada ditinjau dari sisi bahasa, ada ditinjau dari perspektif yang lain. Itu sudah benar, Dis. Tapi yang masih keliru dalam memprioritaskan Nabi Muhammad SAW ini, begitu, dalam mendeskripsikan, maksud saya dalam mendeskripsikan Nabi Muhammad SAW ini keliru, seolah-olah umat Islam itu mempertuhankan Muhammad dari sisi hakiki gitu ya, bukan dari sisi benar. hakiki. Sebentar. Begitu. Sebentar dulu, Bang Al-Qidri, gini, Bang Azam, secara kaidah bahasa, Bang Azam sudah mengakui bahwa Muhammad itu dipertuhan, betul? Anda harus dengarkan secara utuh pernyataan saya. Saya kan pernah mengatakan jika sesuatu yang diawali dengan kata jika berarti itu sebuah pengandaian. Jika pengandaian yang dimaksud itu terpenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Begitu loh. Ngerti nggak? Muter-muter aja, udah mulai Wah, obat kamu aja. nggak ngerti. Pernah Bang? Azam, Kamu tadi Edis sebentar itu pernah dulu fitnah. Al-Qadri pelan-pelan. dengerin saya. Aduh. Termasuk Bang Azam sama Bang Edis ini orang Islam yang mengatakan Rasulullah itu Tuhan, darahnya halal nih.
Dengerin semua. Lihat tuh. Habis gue gara-gara kau dis. Bahaya ente Orang dis. Islam yang mengatakan Rasulullah adalah Tuhan, darahnya halal, termasuk kamu Edis. Kamu itu fitnah. Al fitnah tuh asyaddu minal qatl. Kamu tuh fitnah. Fitnah terbesar kamu akhir zaman kamu. Lanjut dis, gimana? Sabar dulu bang, kita dengarkan dulu dia. Enggak, dia mau membahas. Ini Bang Azam, saya paham dia ini, dia pakai bahasa retorika. Lalu dia mau mencari uang, tapi dia salah. Dia tulis stok menuhankan Rasulullah. Mana ada orang Islam menuhankan Rasulullah? Nggak Oke, ada. Ajam. Begini, Dis, Kemarin kamu ketika- sudah ya, mengakui gimana? kamu mempertuhankan. Saya minta, Kodri, Bang kau Edi tadi sudah silakan bicara. stop. Kau sudah kasih kesempatan bicara. Kau ngomong terus. Kami nggak boleh bicara. Atau kau yang kutendang? Mau kutendang? Enggak, Kau kan kamu sudah harus bicara, begitu. sudah kasih kesempatan. Sekarang kami mau bicara. Kamu kasih nggak kesempatan? Kalau nggak kamu Ya kasih, udah, kau yang kutendang. Ya, kau takut sama aku. Takut gimana? Kamu udah bicara, udah selesai. Gantian kami berdua. Bisa nggak kami bicara? Ya udah, aku ngomong. Ya udah, Silakan ngomong. dis. Coba, Bang Azam, betulkah bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rob, betul? Oh, secara kaidah bahasa segala sesuatu berpotensi menjadi rob, begitu kan? Saya sudah ulang-ulang. Kan, Ah, kan gimana sih? muter kan? Jawabannya kan muter. Iya, Muter. saya sudah bilang, jangankan Muhammad, dis, dengarkan dis. Anda ini masih butuh diulang-ulang. IQ-nya Anda kan saya duga tinggi, saya duga nih ya. Saya bilang jangankan Muhammad, segala sesuatu berpotensi untuk menjadi rob. Saya bisa jadi rob, Edis bisa jadi rob, itu Abang Al-Qari bisa jadi rob. Rob itu bahasa, dia sebuah gelar. Gitu loh. Udah. Oke, berarti Muhammad berpotensi sebagai Rob juga, betul? Dia bisa dijadikan rob, saya bisa jadi rob, Muhammad bisa jadi rob. Semua Fokus sekali dulu kita ke ulang-ulang. Muhammad, fokus ke Muhammadnya, Bang Azam. Nah, menurut kedudukan, Secara bahasa ini kan, oke, kita meninjau secara bahasa dulu kan. ini Iya sinyal nggak? Anda juga delay aja, makanya Aduh. ini. Kamu ini yang rusak pemikiranmu. Coba gitu kan. bagusin dulu sinyalnya. Jangan kita ngomong, saya udah ngomong selesai, Anda baru terima omongan saya. Oke, udah bagus, sudah kelihatan juga jelaskan saya. Sekarang udah. coba kedudukan Muhammad itu di dalam agama Islam dia sebagai Rob nggak? Sebagai nabi dong. Jangan Bukan. dibolak-balik sebagai nabi. Di dalam agama Islam sebagai nabi. Anda harus jelas di dalam agama Islam sebagai nabi. Terus, Oke, yang sebagai Rob itu yang seperti apa? dari sisi apa di dalam Islam itu ada dua definisi. Yang pertama secara bahasa atau logo, yang kedua secara istilah. Secara Atau, bahasa. pendefinisian secara hakiki. Oke, ada nggak di dalam Secara Al-Quran Rob itu yang manusia? Ada banyak. Oke, kenapa dia kok jadi Rob? Karena apa? Alasannya apa? Karena dia memimpin. Memimpin. Nah, Muhammad memimpin nggak? Memimpin. Berarti dia Rob nggak? Kalau begitu kedudukannya? Secara bahasa bisa. Iya, Saya kira jadi pakar- Muhammad pakar secara bahasa mengerti maka nih. dia Rob, Secara betul? bahasa pakar bahasa bakal ngerti nih apa yang saya katakan. Secara bahasa Muhammad bisa jadi rob. Secara bahasa garis bawahi. Secara Oke. bahasa sebagaimana robnya Yusuf atau robnya Oke. orang yang dikeluarkan dari penjara, ya kan? Oke, Di berarti kisah Yusuf. kedudukan Muhammad di dalam agama Islam itu adalah Rob, betul? Di dalam agama Islam Nabi. Anda jangan Nah, kan menggiring. muter Itu lagi. penggiringan namanya. Enggak, itu penggiringan opini. Penggiringan Bukan opini gitu itu, Bos. aja, masalahnya begini, kamu itu takut sama orang awam gitu loh masalahnya. Saya tahu, Enggak, kamu itu mencegah penggiringan opini. kesalahpahaman orang awam. Kamu menjaga Saya perasaan juga orang awam menjaga itu biar reputasi saya nggak dicaci begitu. maki orang, begitu. Saya menjaga juga reputasi saya dicaci maki orang, begitu, Bos. Loh, nggak apa-apa Saudara. Hajam. Gini, orang awam itu memang mereka itu selalu salah paham. Namanya orang awam. Tapi penggiringan Anda terlalu fatal. Anda mengatakan Bang Azam, apakah Bang Azam. Nabi Muhammad di dalam Islam kedudukannya sebagai rob? Tidak, kedudukannya di dalam Islam sebagai nabi. Tadi katanya pemimpin. Dan kalau orang memimpin, Aduh, gimana sih? Aneh kalau kayak begini dengarkan namanya saya, aja. dengarkan saja. Anda yang mau menggiring opini tapi tidak berlaku kepada saya. Saya mengatakan secara bahasa segala sesuatu berpotensi menjadi rob dan bisa dijadikan rob termasuk Muhammad. Garis Oke, bawahi. dalam Secara keadaan bahasa. apa? Oke, dalam keadaan apa sehingga sesuatu itu jadi Rob? Ketika dia memimpin dan ada bawahannya. Oke, dan orang Muhammad memimpin nggak dalam agama Islam?
Memimpin. Oke, berarti dengan demikian Muhammad itu Rob, betul? Secara Secara bahasa. Oke, iya kita iyakan secara bahasa. Garis bawahi, artinya secara bahasa Muhammad itu Robnya umat Islam, betul nggak? Secara bahasa Iya. ya. Bukan istilah ya, bukan istilah hakiki ya, tapi bahasa. Iya, Oke. artinya Muhammad itu Robnya orang Islam. Jangan di framing kepada orang awam seolah-olah Muhammad penguasa langit dan bumi. Karena pemahamannya umat Islam pada umumnya, Udah ada orang awam yang gelagapan. Silakan tanggapi aja. Silakan. Bang Azam, mohon maaf Oke, nih. ya siap bang. Kalau kita memberi kita menyampaikan sesuatu, apalagi orang non yang notabene-nya tidak mengerti dengan agama kita, sampaikan mereka dengan bahasa yang sederhana yang bisa mereka pahami. Jangan kasih bahasa yang mereka tidak pahami, akhirnya mereka mengkambing hitamkan Islam, mereka mencaci maki Islam. Itu sebenarnya salah dari kita sendiri, Bang. Mereka ini cari uang, makanya kalau kita tidak berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu, mereka jadikan senjata untuk membantai kita, Bang. Dis, jangan cari uang, Dis. Ya, mereka ini. Iya bang, siap bang. Siap. Maksudnya cari uang gimana maksudnya cari uang? Ya kamu cari uang, kamu gila kamu itu. Kamu bisa tulis stop menuhankan Muhammad. Maksudnya apa itu? Maksudnya cari uang gimana maksudnya? Kamu fitnah kamu, jangan kayak gitu. Enggak, Kayak sebentar, gini, maksudnya cari uang gimana maksudnya? Ya biar orang itu banyak yang nonton, banyak yang komentar, kasih kamu gift kan gitu. Terus salahnya di mana? Salahnya kamu mengatakan orang Islam itu menuhankan. Kenyang saya. Nggak boleh. Harusnya puasa. Nggak boleh. Jadi kalau orang Islam stop menuhankan Yesus nggak apa-apa. Mana ada kita mengatakan Yesus itu Tuhan, nggak ada. Yesus itu kisah. Dis, lanjut coba substansi langsung Dis, spekular. Sebentar dulu ini gimana tema yang berulang. Gimana ini? Jadi tema yang berulang. Jadi orang Islam nggak ada yang ngomong stop menuhankan manusia gitu, nggak ada orang Islam bilang begitu. Enggak, saya minta tolong dihapus itu stop menuhankan Rasulullah. Nggak mau, saya nggak mau hapus ini, kenapa? Ya kamu jangan kayak gitu. Kamu Jangan kayak fitnah. gitu. Ini sebagai tanggapan saya kepada orang-orang Islam yang bilang stop menuhankan Yesus. Saya bilang sama kamu balik stop menuhankan Muhammad. Gimana? Ketika saya bilang begitu, kalian langsung datang. Ini namanya penistaan agama. Ketika kalian bilang penistaan agama, Dengarkan dulu Dis. maka saya sebagai orang yang berpikir, saya sebagai orang yang punya akal, ini kalau saya jawab seperti ini dari negeri Konoha, saya akan ditangkap polisi. Gini. Kalau ini saya dulu, jawab Dis, gini. dari negeri Konoha, pasti saya akan didatangi ormas. Makanya saya harus menjawab ini di suatu tempat yang memberikan kepada saya hak untuk berbicara. Nah, ketika saya ada di suatu tempat yang memberikan saya hak untuk berbicara, saya di sini memang perlu mendirikan rumah apologet. Makanya saya galang kolekte dari mereka. Di mana salahnya saya coba? Iya, Anda di zaman undang-undang lah kalau di Amerika ya kan ya. Di mana salahnya? Saya turun aja, Bang. Ada putus asa. Gini Dis. Gini Dis. Kamu fitnah kamu itu. Putus asa. Oke, kamu dari bawah dengarkan saya ngomong sama Ajam. Dari bawah. Begini, oke, saya dulu sebentar, Dis. Silakan aja. Saya bentar ya. Seandainya ada umat Islam yang mengikuti apa yang saya instruksikan murni dari diri saya tanpa tawar-menawar, boleh umat Islam dikatakan mempertuhankan saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu tersebut berasal dari pihak lain, kemudian umat Islam mengikuti apa yang saya sampaikan secara totalitas dan sesuatu tersebut berasal dari pihak lain, berarti umat Islam tidak menuhankan saya. Artinya dia menuhankan sosok yang saya sampaikan perintahnya tersebut. Begitu pula lah yang berlaku kepada Nabi Muhammad hari ini, saudara. Oke, kalau seperti itu berarti jatuhnya orang Kristen nggak menuhankan Yesus. Oh gitu. Seperti apa contohnya coba? Saya mau mendengarkan. Karena apa yang dikatakan Yesus tidak berasal dari dirinya sendiri. Iya, ada dijelaskan seperti itu memang ya. Apa yang dikatakan Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus dia, begitu kan? Iya. Tapi fakta yang terjadi bagaimana hari ini? Umat Islam kan, umat Kristen kan memang memposisikan Yesus itu bukan hanya Tuhan dalam definisi bahasa, tetapi dalam definisi hakikat.
Artinya meminta segala sesuatu, dengarkan dulu saya. Meminta segala sesuatu kepada Yesus, menganggap bahwa Yesuslah yang awal, Yesuslah yang akhir, Yesus tempat meminta, Yesus tempat segala-galanya. Segala sesuatu terjadi karena Yesus, memposisikan Yesus sebagai pemilik otoritas tertinggi. Itu yang terjadi, itu Anda tidak bisa pungkiri. Sudah bisa setanggapi? Sudah. Baik. Jadi begini Azam ya. Jadi bedanya Yesus dengan Muhammad begini. Muhammad itu dia tidak memiliki otoritas, misalnya membangkitkan orang mati, kemudian mencelikkan mata orang buta, membangkitkan membuat orang yang lumpuh bisa berjalan dan lain sebagainya. Artinya Yesus itu memiliki kuasa, dia punya kuasa. Nah, kalau Yesus punya kuasa, artinya meminta kepada Yesus itu nggak jadi masalah karena Yesus punya kuasa. Oke, kita sekarang tidak berbicara dogma dulu ya. Kita berbicara sesuatu yang masih bisa dinalar oleh logika sehat, oke? Saya berikan tanggapan terkait dengan hal ini. Silakan. Itu kalau di dalam Islam itu disebut sebuah mukjizat atau kelebihan. Jika saya katakan hari ini, seandainya ada dukun yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, apakah dia patut didaulat sebagai Tuhan? Iya. Patut. Iya, karena dia Tuhan udah bisa menghidupkan iya. orang mati. Iya, Tuhan pemilik otoritas tertinggi ya, bukan Tuhan Iya, secara masalahnya definisi kan nggak bahasa, ada. bukan. Jika seandainya ada, kita katakan dengan ilmu apa gitu, berkolaborasi dengan jin atau apa gitu, Iya, masalahnya nggak ada. dia patut. Enggak. Ini kita mengandai-andai, logika sehat kita pakai. Iya. Jika seandainya hari ini ada dukun yang memiliki kelebihan, mampu menghidupkan orang mati, entah dengan kolaborasi dengan apa, apakah dia pantas didaulat sebagai Iya. Tuhan? Iya. Oh gitu. Di akhir zaman itu ada Dajjal, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya. Mungkin Edis bisa jadi pengikutnya tuh. Iya. Bisa. Iya, kan cuma andai-andai Oke, aja kan, sudah. apa masalahnya kalau cuma andai-andai? Oke, fix. Nah, udah kayak fix. Berarti fix. Oke, udah. Selesai dari saya begini aja. Fix berarti ya. Berarti Anda menuhankan sosok tertentu itu karena dia memiliki kelebihan tertentu, begitu ya? Karena dia memiliki otoritas dari Bapa di sorga gitu. Dan Nah, Bapa kan di Yesus sorga tadi memerintahkan gitu. Iya, berarti kan yang ada pada Yesus bisa menghidupkan orang mati ini kan bukan punya dia. Dia juga diberi kan? Ya enggak? Bukan punya dia. Dia diberi juga kan? Coba, segala sesuatu telah diberikan segala kepadaku. kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, dia diberi kan? Iya. Ada yang beri nggak? Iya, Bapa Nah, di kan? sorga yang memberi. Nah, dia yang memberi. Berarti yang lebih kuasa sebenarnya siapa? Yang kuasa ini? Iya, itu Bapa tidak di jadi surga soal. atau dia? Yesus Iya, sendiri tidak jadi berkata, soal. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Yesus berkata. Oh iya, itu kan? Iya. Fix berarti di sini ya. Iya. Terus yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah tadi problem sebelumnya, ketika saudara saya memberikan sebuah pengandaian kepada saudara, saya mengatakan jika di akhir zaman ini ada dukun berkolaborasi dengan makhluk apa gitu, kemudian dia bisa menghidupkan orang mati. Gini apakah aja, dia pantas biar didaulat sebagai nggak Tuhan? berulang-ulang. Fixkan dulu. Gini. Terakhir nih, fixkan dulu. Biar tidak berulang-ulang nih. Biar fixkan nggak dulu. berulang-ulang, Azam. Gini, Fixkan Azam. dulu yang ini saudara. Anda kan biasa mau Azam. framing, saya tidak mau framing. Saya sudah Gimana berapa sih? jam? Sebentar, saya sudah berapa jam? Oh, ya oke, ya sudah lah. Saya sudah 4 jam. Hampir 4 jam. Sedikit lagi 4 jam nih. Gini, Ajam. Kalau Bapa di sorga, jangan Bapa di sorga, Anda nggak percaya kepada Bapa di sorga. Kalau Allah memerintahkan, misalnya Allah memerintahkan untuk nyembah patung, Anda lakukan nggak? Allah memerintahkan untuk menyembah patung. Setidaknya ya, ini pengandaian kan? Pengandaian bukan nih? Tadi Atau kan mau Anda kabur nih? pengandaian. Saya buat pengandaian juga. Seandainya Allah memerintahkan umat muslim, tolong sembah tai ayam. Umat muslim wajib melakukan nggak? Walau alam juga, saya kurang tahu itu. Nah, Karena penyembahan itu kan gini, Anda nah, makanya saya bilang susah. Gerakan gini. Dengarkan dulu saya. Gerakan dengan penyembahan itu berbeda. Anda gerak gini, enggak, dengarkan. Anda tunduk-tunduk gini, niatnya tidak menyembah, itu tidak masalah. Anda tunduk-tunduk gini, tunduk-tunduk biasa, tidak menyembah, itu tidak masalah. Anda katakan tadi diksinya sembah, nah itu berbeda konteksnya. Oke, sekarang kita kembali aja ke tema, biar kita fokus dulu. Lari ya. Oke, silakan. Gini Ajam,
Ada orang Kristen sama orang Islam. Dua-duanya nggak ngerti agama. Oke. Dua-duanya debat soal agama. Ini yang sering saya lihat. Entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, entah itu di mana. Dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Dua-duanya geblek. Terus. Nah, sekarang begini nih. Anda paham agama Islam, saya paham agama Kristen. Sekarang biar orang lihat nih bahwa supaya tidak terjadi lagi kesalahpahaman nih. Langsung ahlinya yang ngomong. Sekarang gini. Kata Tuhan ini kan terjemahan. Sepanjang dan sejauh apa yang sudah kita dengar, ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah, karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai acuan bagi kita saja. Bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir, dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang keras dengan roh jahat